Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik terjawab di sini. Ulu hati mengganjal, dada panas, nafas pendek, dada sakit. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah terjawab di sini, ulu hati mengganjal, dada panas ya, nafas pendek dan dada sakit. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan subscriber setia yang saya rangkum dalam kesempatan kali ini. Nah, ini saya uraikan di sini karena memang jawabannya cukup panjang sehingga untuk menulis di dalam komen itu kurang leluasa ya. Oleh karena itu saya jawab di sini. Dan saya juga mohon maaf ya kepada teman-teman yang mungkin komennya belum sempat saya jawab ya. Insya Allah pasti akan saya jawab, termasuk teman-teman yang eh, ada yang WA ya, mungkin ada yang telepon itu kadang saya lambat di dalam meresponnya. Itu saya minta maaf sekali ya karena memang kesibukan saya ya, pekerjaan saya. Nah, ini kadang sangat banyak sehingga eh, hal ini ya hubungannya komunikasi dengan teman-teman saya sering terlambat merespon. Minta maaf teman-teman ya, tapi insya Allah semuanya baik-baik saja dan semuanya tetap akan saya respon walaupun mungkin agak terlambat. Baik teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini yaitu ulu hati mengganjal, dada panas, nafas pendek, dada sakit ya. Nah, ini juga sensasi yang banyak ditanyakan oleh teman-teman dan sensasi yang memang sering sekali muncul ya. Pada saat saya mengalami ini juga memang betul-betul apa ya, ya sangat prihatin sekali dengan rasa-rasa seperti itu ya. Nah ini intinya begini teman-teman ya, ketika kita merasa ulu hati mengganjal, kemudian dadanya panas, seperti terbakar ya, nafasnya pendek, eh, ngos-ngosan, terengah-engah ya, bahkan kadang seperti ada serangan jantung ya, kemudian dada sakit, bisa juga dada nyeri ya, kadang seperti sakitnya di bagian-bagian tertentu ya, tertentu bahkan seperti ditusuk itu juga saya pernah mengalami ya, seperti ditusuk dari depan sampai tembus ke belakang teman-teman. Nah ini bagian dari dada sakit dan kadang itu berpindah-pindah ya, kadang di sebelah sini, kadang di sebelah sini, kadang agak turun ke bawah, itu seperti itu. Nah itulah yang menjadikan prihatin kita ya, akhirnya kita menjadi cemas, menjadi ketakutan itu memang karena hantaman dari sensasi-sensasi yang luar biasa ya. Termasuk ulu hati mengganjal ya. Itu tidak hanya mengganjal saja ya, tapi kadang
kalau dipegang sini ulu hati juga agak sakit tuh, agak sakit. Apalagi kadang kalau dipakai seperti jongkok, nah ini seperti terasa sekali. Nah itu juga saya alami. Nah kemudian kalau dada panas seperti terbakar itu bahkan lama itu seperti itu ya. Kalau kita raba biasanya kalau sedang sendiri biasanya kita raba-raba, yaitu memang selain berdebar ini kadang dadanya terasa panas. Nah itu juga kalau dipikir-pikir akhirnya menjadi ini mengundang pikiran kita yang kemana-mana ya. Makanya kita abaikan saja teman-teman ya, abaikan aja, tidak perlu cemas, semuanya itu tidak bahaya lah, tidak bahaya. Ini adalah gangguan biasa ya, gangguan biasa. Oke teman-teman, nah yang terpenting adalah bagaimana kita melihat sebabnya, kemudian nanti yang kedua kita mencoba mencari solusinya. Nah, kenapa ulu hati mengganjal, dada panas, nafas pendek, dada sakit, bisa juga nyeri ya, bisa nyeri, bisa sesak nafasnya. Nah, ini sebabnya ini teman-teman ya. Jadi sebabnya karena katup esofagus ini melemah. Katup esofagus ini adalah pembatas antara lambung dengan kerongkongan ya. Karena asam lambung sering naik sehingga asam lambung itu mengandung gas menekan katup esofagusnya menjadi terbuka. Nah akhirnya terjadi reflux ya. Jadi asam lambung sampai naik ke atas ke kerongkongan. Jadi intinya sebab pertama adalah katup esofagusnya melemah gitu, sehingga tidak punya kekuatan lagi untuk menutup rapat gitu teman-teman ya, karena lemah. Nah sehingga ada yang keluar ke atas atau naik ke atas seperti itu sampai ke kerongkongan. Oke ya, jadi pertama sebabnya karena katup esofagus melemah. Nah kemudian yang kedua, ini berangkai teman-teman, sebab yang kedua karena katup esofagus melemah sehingga terjadi reflux ya, asam lambung bisa naik ke atas ke kerongkongan, maka terjadi GERD ya. GERD itu arus balik lah ya, arus balik asam lambung dari lambung naik ke kerongkongan. Nah itu, maka terjadi GERD. Nah dengan terjadi GERD ini sensasinya menjadi bermacam-macam ya, yang sering disebut sebagai 1001 rasa sensasi. Nah itu ketika mulai terjadi GERD itu. Nah mengapa bisa terjadi GERD? Karena asam lambung sering naik ya. Asam lambung sering naik, kemudian katup esofagusnya sudah lemah sehingga terjadi reflux selalu naik ke atas gitu. Nah itu termasuk sebabnya juga karena asam lambung sering naik. Itu sebab yang berikutnya. Nah mengapa asam lambung sering naik? Ini menjadi sebab berikutnya teman-teman. Sebabnya karena kita masih selalu ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada was-was, dan ada pikiran yang negatif. Nah maka itu akan mendukung asam lambung untuk naik. Itu lingkarannya seperti itu teman-teman. Makanya ketika kita bicara tentang asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, yang kadang sensasinya memang luar biasa, kita harus paham alurnya dulu sehingga nanti kita bisa mencari solusinya. Nah, oke teman-teman, dengan kita memahami ya, ketika ulu hati mengganjal, dada panas, kemudian nafas pendek, dada sakit atau nyeri ya, ini sebabnya itu tadi. Jadi sebabnya ya karena yang pertama katup esofagus sudah melemah, kemudian terjadi GERD, sementara juga terjadi asam lambung selalu naik, dan kita juga masih ada kecemasan dan ketakutan serta pikiran yang negatif. Nah oleh karena itu solusinya adalah ya, ini jalan keluarnya begini teman-teman. Yang pertama ya, untuk mengatasi katup esofagus yang melemah ya. Nah ini solusinya yang pertama kita latih
pernafasan diafragma. Nah, pernafasan diafragma itu letaknya di sini teman-teman, di ulu hati ya, jadi di bawah dada, di atas perut sini, tepat di bawah esofagus ya, itu. Nah, di sini tekanannya di sini. Nah, caranya kita ambil nafas lewat hidung, tahan sebentar, keluarkan lewat mulut. Ketika mengeluarkan, perut sampai mengempes ya. Nah, ketika mengambil, perut agak membesar. Nah, itu lakukan terus-menerus. Karena apa? Ini ketika kita sedang mengambil nafas, katup esofagus itu akan membuka ya. Jadi udara masuk ke dalam lambung atau ke dalam perut. Nah, kemudian kita tahan sebentar. Ini untuk melatih katup itu menutup rapat. Ya, menutup rapat. Nah, kemudian kita latih mengeluarkan lewat mulut, ini katup esofagus itu terbuka. Nah, dengan latihan buka tutup seperti itu, maka otot esofagus ini akan menguat kembali. Yang tadinya lemah ya, akhirnya menguat kembali dan akhirnya menjadi sembuh normal begitu teman-teman. Nah, kalau katup esofagus sudah normal kembali, maka sudah tidak terjadi GERD. Walaupun kita mungkin agak kembung sedikit ya, atau makan agak banyak mungkin sedikit, itu tetap bisa menutup rapat ya, karena sudah tidak lemah. Nah, kalau sudah seperti itu maka tidak terjadi GERD. Tidak terjadi GERD, akhirnya tidak muncul beberapa sensasi, dan akhirnya kita tidak menjadi cemas lagi. Nah, akhirnya kita akan sembuh begitu teman-teman alurnya. Jadi ya, solusi pertama adalah kita lakukan latihan pernafasan diafragma seperti yang tadi saya contohkan ya. Itu rutin, usahakan dalam satu hari itu sekitar 30 menit. 30 menit boleh terpotong-potong lah ya. Misalkan sedang duduk, nah kita latihan 5 menit, kemudian nanti kita sedang istirahat di mana kita latihan lagi. Seperti itu aja, sambil jalan saja, tapi kita sadari dan kita praktekkan seperti itu. Oke teman-teman, itu yang pertama solusinya, kita latih pernafasan diafragma. Karena dengan latihan pernafasan diafragma itu melatih otot katup esofagus untuk buka tutup ya, sehingga menjadi kuat. Oke, nah kemudian yang kedua, kita turunkan GERD ya dengan minum air hangat ya. Jadi seperti dada panas, napas sesak itu karena terjadi GERD ya. Nah, supaya GERD turun itu cukup dengan minum air hangat saja ya. Sering minum air hangat, nanti kita akan turun kembali ke lambung. Nah, ketika kembali ke lambung ya, di kerongkongan sudah bersih, nggak ada cairan asam lambung, maka juga akan nyaman kembali. Itu yang kedua. Nah, kemudian solusi yang ketiga ya, karena GERD kan disebabkan karena asam lambung sering naik. Nah, maka solusinya ini adalah jaga 3P ya. Pola makannya kita jaga, pola hidupnya ya, terutama istirahatnya yang cukup, minimal 7 sampai 9 jam lah ya. Itu. Nah, kemudian pola pikirnya jangan terlalu banyak berpikir yang negatif ya. Itu. Nah, kemudian solusi yang berikutnya, jadi ini berantai teman-teman, solusinya juga berantai ya. Nah, kemudian karena tadi sensasi tadi juga disebabkan karena kecemasan, ketakutan dan pikiran negatif, maka solusinya juga kurangi cemas ya, kurangi cemas, kurangi ketakutan, kurangi was-was, kurangi kekhawatiran ya, kurangi pikiran negatif, rubah menjadi berpikir positif dengan cara ya, dengan cara sumeleh nrimo ing pandum, yang artinya kita selalu bersyukur, menerima apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah dengan seperti itu hati menjadi tenang, pikiran menjadi positif, dan akhirnya semua
penderitaan yang berhubungan dengan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu akan sembuh, teman-teman. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia, dan akhirnya sembuh total. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.